di sini kita harus mengawali segala sesuatu itu dengan berdoa. Oke, baik anak ya, siap untuk berdoa? Siap. Baik, kita ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian kepada yang non muslim silakan menyesuaikan saja. Baik, silakan ketua kelas langsung pimpin doanya. Baik teman-teman, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Nah, untuk yang Islam saya pimpin dan yang non Muslim saya menyelesaikan saja. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya apa kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Ini. Oke, anak-anak ya, akan mengabsen kalian. Yang hari ini yang tidak masuk siapa? Pamri itu. Ya, Pamri. Pamri keadaannya bagaimana? Izin Ya, Pamri sakit. Terus siapa lagi nak? Fabio. Ya, Fabio. Fabio keadaannya bagaimana? Sakit juga. Ya, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir hari ini yaitu Fabio, kemudian ada Fajri, ya diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas sebentar ya yang kita harapkan. Ya seperti itu ya anak ya. Ya. Sebelum kita belajar, ya harus semangat dulu, kendorkan otot-otot kita, ya. Kita stretching dulu ya anak ya. Silakan stretchingnya dipimpin oleh teman kamu. Silakan si Farah. Ya. Teman-teman berdiri semua ya, kita bakal SD. Kalau misalkan aku bilang break 1 ya, sampai break 5. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Break 1, break 2, break 3, break 4, break 5. Kayak tepuk tangan buat ya. Kita di Batam ya. Di Batam tentu punya ciri khas. Ya,
ada lagi yang lain? Baik. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang teks itu? Salah satunya adalah teks laporan observasi. Kira-kira sudah mengetahui? Sudah. Baik, apa yang kalian ketahui tentang semua teks yang kalian pelajari itu? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ahmad. Saya sendiri teks laporan observasi itu adalah sebuah teks yang bersih penjabaran umum atau melakukan suatu verifikasi. Sebelum kita menyusun teks laporan observasi dari apa yang kalian amati melalui video yang akan ditayangkan, ya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Setelah kalian melihat tayangan video yang Ibu tampilkan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja yang harus kalian lakukan terhadap mengamati video ini? Pertama adalah tentukan tema kegiatan dari observasi kalian. Paham? Ya, yang pertama itu tentukan temanya yang dikatakan oleh Raja tadi ya. Terus yang kedua, ya tentukan tujuannya. Ya, apa tujuan dari observasi tersebut? Oke? Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan proses observasi. Ya, terus menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Itu ya anak ya, yang dikatakan oleh Rahel tadi. Kemudian membatasi aspek yang harus dilaporkan. Jadi nggak semuanya dilaporkan. Silakan ada yang amati video ini. Hadir sebagai tempat penampungan limbah ibu kota. Tempat ini begitu disesaki banyak sampah. Terdiri dari jutaan ton yang menjulang hingga puluhan meter. Bau menyengat dan segerombolan lalat menjadi penghuni setia di atasnya. Dan inilah Bantar Gebang, sebuah gunung sampah tertinggi dan terbesar di Indonesia. Bantar Gebang merupakan sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di sini terdapat kawasan penampungan sampah akhir yang menjadi tempat utama pembuangan sekitar ribuan ton sampah per hari dari seluruh wilayah Jakarta dan Bekasi. Tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang atau yang disingkat TPSP Bantar Gebang memiliki total luas area 117 hektar. Namun begitu, tidak semua area ini dijadikan zona buang. Beberapa titik difungsikan sebagai lahan hijau, gedung perkantoran, pabrik pengolahan, dan berbagai fasilitas lainnya. Bantar Gebang telah menampung banyak sampah selama puluhan tahun. Tercatat, tempat ini mulai beroperasi semenjak tahun 1989. Ada dua area pembuangan di sini. Area pertama, TPA Bekasi, yang menjadi tempat pembuangan sampah dari Kota Bekasi. Dan area kedua, yakni yang terbesar, yaitu TPSP DKI Jakarta, yang menjadi tempat penampungan dan pengolahan sampah dari wilayah Jakarta. Apa yang membuat tempat ini begitu mencuri perhatian banyak orang? Tentu saja karena hamparan sampah yang begitu luas sejauh mata memandang. Inilah video yang Ibu paparkan masalah fenomena sampah ya. Oke, baik. Sudah disimak dengan baik-baik videonya? Paham tidak isinya? Paham. Baik anak-anak ya. Apa yang disampaikan dalam video tersebut? Ya, kalian sudah melihatnya, sudah mengamati dengan seksama. Ya, kira-kira apa permasalahan yang disampaikan, yang dipaparkan melalui video tadi? Silakan, anak-anak kan sudah menyimak tadi ya. Silakan. Ya, silakan Keisha. Jadi kata Gebang ini menjelaskan tentang banyaknya sampah. Ya. Namun sampah yang ditampung ini bukanlah hal yang salah karena akan diolah kembali. Ya, silakan Faras. Izin menambahkan dan menjawab
Iya, silakan Nak. Bantar Gebang itu sendiri adalah kawasan penampungan sampah akhir Iya. yang menjadi tempat utama pembuangan sekitar ribuan ton sampah. Dan itu hanya berasal dari wilayah Jakarta atau ibu kota dan Bekasi. Namun peluang sampah tersebut itu dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Ada sekitar 6.000 pemulung yang mencari nafkah di situ Iya. dan akan didaur ulang selanjutnya. Terus sampah-sampah itu sekitar ada 200 mobil pengangkut sampah yang masuk ke Bantar Gebang setiap harinya dan bakal ditimbang dengan menggunakan sistem komputer. Jadi seperti yang kita ketahui, Bantar Gebang ini merupakan sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini kan sebuah tumpukan gunung sampah yang dimana sampah-sampahnya itu berisi plastik dan juga pakaian. Dan juga mungkin ada beberapa yang dapat dijadikan atau diolah menjadi pupuk. Yang dimana pupuk ini dapat kita pakai buat tanaman tentunya dan juga tumbuhan-tumbuhan. Terima kasih Bintang, luar biasa ya. Penjelasan yang luar biasa. Ada Keisha, ada Maras, ada Salbia, ada Bintang, ada James ya. Jadi mereka yang apa yang kalian amati melalui video tadi itu ada ya bagian-bagian yang positif dan ada bagian yang negatif. Ya luar biasa ya anak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari anak-anak semua mengenai video yang sudah dipaparkan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya Ibu akan membagikan kalian ke kelompok. Ya, kelompok itu terdiri dari 5 orang, ya 5 atau 6 ya. Kalian membentuk beberapa kelompok untuk ya menyusun apa yang kalian amati, apa yang kalian simak dari video yang Ibu tayangkan tadi. Ya, silakan kelompoknya. Saya minta ini kelompok 3, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya anak-anak, kalian silakan mengamati apa yang kalian amati, apa yang kalian simak tadi, tuangkan. Ya, kalian cari ya informasi-informasi itu berdasarkan sumber-sumber yang akurat, ya literatur-literatur yang berhubungan dengan apa video yang disampaikan tadi. Ya, silakan kalian susun berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Gunakan media yang kalian inginkan. Kelompok 1 medianya apa? PPT apa? Ya, PPT animasi. Kelompok 2 PPT animasi juga. Kelompok 3 PPT animasi juga. Kelompok 4 Jadi kami menggabungkan 2 media, komik dan PPT. iya, menggabungkan 2 media, yaitu media komik dan media PPT animasi. Kelompok 5 PPT animasi. Berarti banyak yang menggunakan PPT animasi dan ya 1 kelompok menggunakan iya komik. Silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 10 menit. Kalian tulis apa yang kalian peroleh, apa yang kalian simak, dan apa yang kalian amati dari video yang ditayangkan tadi. Silakan anak-anak, saya berikan waktu 10 menit. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang baru saja dilakukan, yaitu tentang hasil pengamatan gunung sampah tertinggi di Indonesia. Baik, dari hasil observasi yang kami lakukan, kami mendapatkan beberapa struktur. Di antaranya ada deskripsi bagian, pernyataan umum, deskripsi manfaat, dan simpulan. Untuk deskripsi untuk pernyataan umum akan dijelaskan oleh Aura. Oke, jadi klasifikasi umum dari video tadi atau teks yang itu Bantar Gebang merupakan gunung sampah tertinggi dan terbesar di Indonesia yang menjadi tempat penampungan limbah dari ibu kota dan sekitarnya. Lalu juga beroperasi sejak 1989 dengan 2 area pembuangan. Yang pertama ada TPA Bekasi dan TPSP DKI Jakarta. Lalu yang kedua ada proses pembuangan sampah. Nah, di sini sampah dibongkar, ditimbang dan dikelola dengan sistem yang terintegrasi dengan komputer. Terima kasih kelompok 5 luar biasa. Oke, kembali ke kita. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai video yang ditonton oleh ibu tadi, yaitu Bantar Gebang. Nah, di sini kami menyediakan topik, yaitu ini bertanya, kira-kira berapa sih tinggi Bantar Gebang itu? Bantar Gebang itu memiliki sekitar 4 gunung sampah yang ketinggiannya mencapai 50 meter, bahkan ada yang sampai 60 meter bisa. Ya. Oke, jadi ternyata Bantar Gebang itu punya 4 gunung sampah dan tingginya itu kira-kira 50 hingga 60 meter. Itu sangat tinggi, bisa setara dengan 16 lantai gedung. Tadi sudah dijelaskan, dan ini dia bertanya di mana sih lokasi Bantar Gebang itu secara spesifiknya? Bantar Gebang berada di Jawa Barat, area TPST. Bantar Gebang terletak di atas lahan seluas 110,216 hektar di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Seti, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batin. Jadi dijelaskan tadi bahwa Bantar Gebang itu dia lebarnya seluas 117 hektar, tetapi yang dijadikan tempat pembuangan sampah terpadu itu hanya 110 hektar saja. Oke, sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum. Iya, luar biasa. Terima kasih ya. Mau pantun dulu nih. Iya, boleh. Ambil kayu untuk buat meja. Tersebut disatukan dengan paku. Sebelum presentasi ini saya buka, sebaiknya kita ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur dari teks laporan observasi kami, dan di sini ada unsur kebahasaannya nih. Kami menemukan yang pertama ada kalimat definisi. Unsur kebahasaannya tadi kami kan mendapatkan kalimat definisi nih. Kalimat definisi itu yang terletak di paragraf awalnya tadi, yang Bantar Gebang merupakan bla 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 bla. Terus kalimat deskripsi itu dia yang menjelaskan suatu objek kayak ciri-cirinya, strukturnya, atau karakteristiknya. Dan definisinya tadi yang tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang itu terletaknya di mana? Di Bekasi kan tadi. Baru faktanya itu lokasi TPST Bantar Gebang dan luas area TPST Bantar Gebang. Kalau datanya itu kayak kapasitas sampah yang dapat ditampung di TPST tersebut. Dengan kata teknisnya kami mendapatkan Bantar Gebang dan pupuk kompos. Oke. Dan kalau untuk kondisi koordinatnya kan tadi seperti yang kawan saya baca tadi kan kita menentukan nih ada kata-kata dan atau ya. Nah, itu merupakan kondisi koordinatnya, yaitu satu hubung yang menyatakan sesuatu yang setara. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan oleh Bu Nani tentang teks laporan hasil observasi nih. Jadi kira-kira ada berapa nih struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut? Apakah teman-teman bisa jawab? Oke. Jadi struktur dari teks laporan observasi itu ada 4 kelas, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, Oke, Apakah yakin? Yakin? Yakin nggak jawabannya? Soalnya ini di sini nih sebenarnya kesimpulan itu sebenarnya opsional, boleh ada dan juga boleh tidak ada. Jadi 4 ya. 4 ya. 4 ya. Coba ya 4 ya. Kamu bisa jawabannya nih ya. Benar semuanya? Ya. Oh, keren banget ya. Kenapa? Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan. Kalau kurang sempurna mohon maaf, karena kesempurnaan itu ketika
supaya aku dan dia bisa disatukan. Oke, mohon jangan bertepuk tangan karena cinta saya sudah bertepuk sebelah tangan. Ayo ting beri kepiting, thank you for everything. Luar biasa ya Nana ya, luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 itu luar biasa di dalam memberikan suatu masukan dari mengamati, dari menyimak video yang sudah dipaparkan di depan tadi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, ya kalian luar biasa ya Nana ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian sekarang hari ini? Oke, baik. Tadi udah tegang-tegang, udah capek-capek berpikir. Sekarang kita diam-diamnya mana? Silakan Rizky. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan ya dari materi yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok? Ya silakan. Ya silakan Arya. Saya ingin berikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok lain. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah Bantar Gebang adalah tempat pembuangan sampah terpadu di seluruh Jakarta maupun Jawa Barat. Nah, kebanyakan orang kan memandang Bantar Gebang itu sebagai tempat yang buruk, yang kotor. Tetapi di sana terdapat sekitar 6.000 pemulung yang bergantung hidupnya di sana. Dan kita dapat melihat juga faktanya bahwa di luas area Bantar Gebang itu sebesar 117 hektar, yang dimana itu sangat besar, yang kalau dibandingkan dengan luas lapangan bola itu sekitar 200 lapangan bola. Dan pemulung-pemulung di sana itu kalau kita observasi dalam sehari mereka dapat meraih sekitar 100.000 sampai 300.000, yang dimana sebenarnya itu sangat lumayan besar untuk orang yang bergantung di sana. Nah, sampah-sampah tersebut juga tidak hanya dibiarkan menumpuk begitu saja, tetapi diolah menjadi sebuah pupuk kompos dan listrik. Namun karena tidak adanya keseimbangan antara pengolahan dengan pemasukan sampah, sehingga sampah-sampah tersebut menjadi pembunuh. Oke, luar biasa. Alia, terima kasih semuanya ya. Itu dan juga mengenai tentang tingkat kesadaran kita yang masih rendah dalam mengurangi penggunaan plastik. Karena di Bantar Gebang sendiri untuk di daerah DKI Jakarta itu setiap harinya memproduksi 7.500 sampai 7.800 ton setiap harinya. Jadi itu balik lagi ke mindset sendiri-sendiri, gimana kita cara mengatasi untuk mengurangi sampah. Mulai kecil-kecil aja dari diri sendiri, seperti kalau misalnya kita sedang di sekolah, sedang jajan di kantin, mengurangi tempat plastik. Lebih baik kita membawa botol minum atau tempat bekal sendiri, karena kita juga punya kayak reuse, reduce gitu-gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan atau bisa berpatokan sama itulah untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di Indonesia ini. Gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dewa. Jadi saya sudah bisa memberikan pembuktian terhadap apa yang dipaparkan dalam Bantar Gebang itu tadi. Jadi sampah dari sisi positif ada banyak ya, dan dari segi negatif juga banyak. Sudah kalian buktikan melalui data-data yang kalian kumpulkan berdasarkan diskusi kelompok. Ya, luar biasa. Oke, baik, sekarang Ibu mau melakukan pertanyaan asesmen ya, yang sudah saya kirim melalui Google Meet ya. Ya, kayak yang sudah saya kirimkan. Dari Jawa semua? Dari Jawa? Sudah. Apa pertanyaan anak ya, itu saja. Nanti akan saya periksa
silakan. Kalian kesenangannya apa? Kalian tuangkan di dalam teks laporan hasil observasi. Ada amal untuk menutup pembacaan doa untuk yang mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi ilmu bagi kalian ke depannya. Silakan Ahmad. Oke, ini untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat bagi kita. Bisa berdoa terlebih dahulu. Untuk yang Islam bisa saya pimpin dan yang non-Islam bisa disesuaikan saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul bi lisani yafqahu qawli. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, luar biasa untuk pembelajaran kita kali ini. Walaupun ada kendala-kendala, listrik kita padam seketika, tapi itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk belajar dan belajar. Ya, oke.